Sering sekali kita malu atau bahkan marah ketika dibilang tidak punya pendirian, terombang-ambing oleh perasaannya orang lain. Padahal nyatanya memang betul, nyatanya memang begitu. Kita sering tidak punya pendirian, sering sekali perasaan kita dikendalikan orang lain. Perasaan kita didikte oleh perasaannya orang lain. Perasaan kita disetir oleh perasaannya orang lain. Dan ini sering kali kita tidak menyadarinya. Kalau kita sedang dikendalikan, didikte, dan disetir perasaan kita oleh perasaannya orang lain. Ketika kita tahu perasaan kita sendiri, kita akan bisa hidup menyenangkan. Ketika kita mampu memahami perasaan kita sendiri, maka hidup kita akan jauh lebih membahagiakan. Bahkan ketika kita tahu diri kita sendiri, kita akan tahu Tuhan kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu memahami perasaan kita sendiri, maka perasaan kita dikendalikan oleh orang lain. Perasaan kita didikte oleh orang lain. Perasaan kita disetir oleh orang lain. Kita tidak berdaya mengendalikan perasaan kita sendiri. Kita lemah. Kita tidak mandiri dalam mengelola perasaan kita. Ini ada cerita, ada orang yang seminggu ini hidupnya penuh kebahagiaan. Karena ekonominya lagi bagus, karena keluarganya sedang berkumpul semua, keluarganya rukun semua, materi tercukupi bahkan lebih. 5 menit yang lalu tetangganya lagi gosipin dia tentang hal buruk dari dirinya, dan dia dengar sendiri. Seketika itu kebahagiaannya menghilang. Dia marah dan tidak terima kepada tetangga itu. Kebahagiaannya berubah menjadi amarah. Lucunya lagi, perasaannya itu ditularkan kepada anggota keluarga yang lain, sehingga satu keluarga menjadi marah semua. Kebahagiaannya hilang, dan bahkan kebahagiaan keluarganya terganggu, dan hilang berganti kemarahan berjamaah. Ini yang dimaksud perasaan kita dikendalikan oleh orang lain. Perasaan kita didikte oleh orang lain. Perasaan kita disetir oleh orang lain. Kita tidak mandiri mengelola perasaan kita sendiri. Lalu pikiran kita diatur oleh orang lain, dan ujungnya tindakan kita dikendalikan dan didikte oleh orang lain. Dan lucunya lagi, kita sering mengizinkan perasaan orang lain mengendalikan perasaan kita. Kita mengizinkan perasaan orang lain mendikte perasaan kita. Kita mengizinkan perasaan orang lain menyetir perasaan kita. Yang semula perasaan kita penuh kebahagiaan, menjadi penuh kemarahan. Bahagia berubah menjadi amarah. Ada cerita lain yang barangkali bisa menggugah kita. Ada seorang fulan diundang tetangganya untuk hadir ke rumah. Maka dengan senang hati fulan itu datang. Sesampainya di rumah tetangganya itu bilang, "Maaf ya, tidak jadi." Akhirnya fulan itu pulang. Besoknya diundang lagi. "Fulan, besok kamu datang ke rumahku ya." Fulan itu datang lagi. Sesampainya di rumah tetangganya bilang lagi, "Maaf ya kawan, tidak jadi." Lalu dia pulang lagi dengan wajah yang sama seperti awal dia datang. Wajah yang senang. Besoknya lagi tetangganya itu mengundangnya lagi. Yang ketiga. Sesampainya di rumah tetangganya,
tetangganya bilang yang sama. Maaf ya kawan, tidak jadi lagi. Lalu dia pulang lagi dengan wajah yang sama, wajah yang ceria, seperti dia awal datang. Tidak ada rasa kecewa sama sekali. Setelah berita ini tersebar, Fulan ditanya orang-orang, Fulan, kenapa kamu tetap datang saat dibully dan dihinakan oleh tetanggamu? Kamu tidak marah sama sekali, bahkan kamu tetap tersenyum pada tetanggamu seolah tidak terjadi apa-apa. Fulan itu malah tanya balik, kenapa saya mesti marah? Bukankah menyenangkan tetangga itu perintahnya Allah? Menyenangkan tetangga itu pahalanya besar. Bukankah menjalankan perintah Allah itu amal soleh? Bukankah menolong orang itu akan ditolong oleh Allah? Bukankah tersenyum kepada manusia itu nilainya sedekah? Saya hanya mau didikte oleh Allah, bukan didikte oleh orang lain. Saya hanya mau disetir oleh Allah, bukan disetir oleh orang lain. Saya hanya mau dikendalikan oleh Allah, bukan dikendalikan oleh orang lain. Perasaan saya yang menentukan, bukan orang lain. Karena itulah kunci bahagia dalam hidup.